Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran geografi secara virtual. Di pertemuan pertama, kemarin sudah membahas tentang definisi wilayah, tata ruang, dan juga pewilayahan. Di pertemuan kedua ini, kita akan konsen bagaimana menata wilayah dan ruang berdasarkan klasifikasinya. Kita ketahui klasifikasi wilayah itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu wilayah homogen atau formal atau wilayah fungsional atau nodal. Sebelum membahas tentang wilayah homogen dan wilayah fungsional, teman-teman perlu mengetahui bahwa di dalam wilayah ini kita ujungnya adalah belajar tentang tata ruang. Tata ruang itu apa? Tata ruang adalah sebuah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang tujuan dan peruntukannya itu terbagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya. Jadi, tata ruang ini diprioritaskan ataupun ditujukan kepada suatu pembangunan wilayah yang dilihat dari segi aspek alamiah ataupun sosialnya. Untuk membangun sebuah wilayah yang cakupannya itu sempit maupun luas, maka diperlukanlah tata ruang agar tujuan dari terbentuknya pembangunan itu bisa terjadi secara berkelanjutan. Asas dari tata ruang bisa kita lihat ada keterpaduan, keserasian, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, serta kepastian hukum dan akuntabilitas. Jadi, untuk menata suatu kota atau wilayah dengan prinsip tata ruang yang baik, setidaknya ada 9 hal ini yang perlu dipahami. Selanjutnya adalah kita menitik beratkan bagaimana pembagian wilayah itu berdasarkan karakteristik fisik dan juga sosial. Karakteristik fisik itu ada wilayah homogen dan juga wilayah fungsional. Kita ketahui wilayah homogen atau formal ini memiliki hubungan yang sama antar satu aspek fisik ataupun sosial lainnya. Sedangkan wilayah fungsional, titik beratnya adalah bagaimana ada aspek khusus ataupun spesifik dari wilayah itu sendiri. Maka secara garis besar kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara wilayah formal dan wilayah fungsional kurang lebih seperti ini. Secara definisi, wilayah formal itu berasosiasi antar faktor fisik, biotik maupun sosial. Sedangkan wilayah fungsional atau nodal itu berkaitan erat dengan fungsi asal-usul perkembangan dari wilayah tersebut. Klasifikasinya juga bisa terlihat bagaimana penekanan untuk wilayah formal ini adalah perbedaan kepada jenisnya yang disebut dengan generic region. Sedangkan di wilayah fungsional, titik beratnya adalah bagaimana wilayah tersebut selalu diikuti oleh beberapa karakter wilayah yang lebih sempit. Contohnya wilayah konservasi, wilayah satelit, penyangga, dan juga resapan. Sifatnya untuk wilayah formal itu bersifat homogen. Artinya secara keseluruhan di dalam konten dari wilayah formal ini secara umum bersifat seragam. Sedangkan untuk yang wilayah fungsional sifatnya heterogen ataupun dinamis. Artinya dalam kurun waktu beberapa waktu lama ataupun sebentar ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana wilayah yang memiliki kriteria fisik berdasarkan faktor alam seperti topografi, jenis batuan, iklim, dan juga kriteria sosial budaya lainnya itu termasuk ke dalam cakupan wilayah formal. Sedangkan wilayah fungsional titik beratnya adalah kegiatan yang saling berhubungan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, contohnya ini adalah wilayah formal kawasan Kars Citatah Padalarang yang ternyata memiliki kesamaan topografi, jenis batuan iklim dan vegetasinya. Ya, jadi satu wilayah ini semuanya memiliki kesamaan dari faktor fisik yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh-contoh dari wilayah formal ya yang berkaitan dengan faktor fisik dan juga ada yang berkaitan dengan faktor sosial budaya. Nah, ini bisa kita lihat peta Jawa Barat yang di dalamnya termuat suku Sunda, yang di dalamnya ada industri tekstil dan wilayah pertanian serta persawahan. Lalu untuk wilayah fungsional ya,
Bisa kita lihat dari ilustrasi gambar yang ada di bawah ini ataupun di depan teman-teman semua, yaitu peta wilayah Jabodetabek. Karena Jabodetabek merupakan wilayah yang sangat urgent di Indonesia, maka ada satu wilayah besar yang dinamakan DKI atau Provinsi DKI Jakarta disanggah ataupun ditopang oleh beberapa wilayah kecil di sekitarnya. Dalam istilah perkotaan ada istilah metropolitan. Artinya satu kota itu tidak bisa berdiri sendiri, itu harus ditopang oleh beberapa kota di sekitarnya. Nah, itu adalah Jabodetabek yang termasuk ke dalam wilayah fungsional. Kesimpulannya bisa teman-teman lihat bahwa wilayah formal titik beratnya adalah di dalamnya ada kesamaan yang tentunya terkoneksi antar pusat kota dan wilayah di sekitarnya. Sedangkan wilayah fungsional di dalamnya itu ada yang sifatnya perubahan yang signifikan terjadi terus-menerus oleh beberapa faktor yang ada di dalamnya, seperti faktor fisik, faktor sosial, ataupun faktor kepentingan ekonomi lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang perbedaan antara wilayah formal dan fungsional. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.